Ketika kita membahas tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian itu dijadikan sebagai teladan bagi Khulafaur Rasyidin sampai pemimpin-pemimpin yang adil. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam memang diciptakan oleh Allah untuk agar supaya ditiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam bacaan lain, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Uswatun hasanah dan iswatun hasanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat menyimpulkan yang sebagaimana para ulama mengatakan ada hikmah. Yang ada hasanah yang ada bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dibaca uswah atau iswah, yang satu menunjukkan harokat di atas, yang satu menunjukkan harokat di bawah. Uswah dan iswah. Semua bacaannya benar dan hikmahnya adalah bagaimana keteladanan yang ada bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya tinggi, setinggi apapun ada pada Rasulullah. Tapi masalah yang sepele, yang serendah apapun juga telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung Muhammad disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan, disucikan dari semua bentuk kekurangan sehingga Nabi Agung Muhammad adalah teladan bagi pemimpin di lingkup besar. Nabi Muhammad adalah teladan bagi pemimpin di lingkup kecil, di keluarga. Nabi Muhammad SAW bahkan menjadi teladan terbaik bagi orang yang memimpin dirinya sendiri. Nabi Agung Muhammad SAW disempurnakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang ada pada Rasul hingga dipuji oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah berada pada akhlak yang agung, bukan lagi akhlak yang mulia, tapi akhlak yang agung, akhlak yang begitu luar biasa. Apa yang dikerjakan oleh Rasul semuanya di situ adalah hikmah yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang begitu dicintai, seorang pemimpin yang mencintai yang dipimpinnya. Bahkan kepemimpinan Nabi Muhammad bukan hanya sebatas kepada umatnya, tapi seluruh para nabi di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, yang beliau bersabda, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan yang
ke bawah daripada seluruh para rasul dan para anbiya itu semuanya berada dalam naungan benderaku nanti ketika di hari kiamat. Kalau kita melihat daripada surat Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah engkau wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada pemimpin, ada khalifah, yang dimana ulama di situ mengatakan makna khalifah ada berbagai macam daripada artian. Di antaranya khalifah ini bermakna mengembalikan semua fungsi kehidupan sesuai dengan apa yang dituntut atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bilang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, juga menyontohkan. Ketika seorang manusia ingin memimpin daripada masyarakat, ingin memimpin daripada orang banyak sementara dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri, maka tidak layak orang itu untuk menjadi pemimpin. Khalifah di sini adalah mengembalikan semua fungsi kehidupan sesuai dengan apa yang ditentukan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan harta kepada seorang manusia, ketika harta itu dijadikan sebagai satu hal yang membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mengembalikan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata, tangan, kaki, dia diperlakukan sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, yang disuka, yang diridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian lagi mengatakan khalifah itu adalah kepemimpinan dalam kehidupan, artinya adalah sistem pemerintahan. Kalau kita melihat ketika manusia itu ingin menjadi sosok leader, ingin menjadi sosok pemimpin, maka tentu dia harus berhasil memimpin dirinya, memimpin nafsunya untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah manusia itu tidak dapat melakukan itu, artinya menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang manusia itu, para rawuh, para bapak ibu, dia itu menjadi seseorang yang baik hubungannya kepada Allah, memperbaiki kehidupan ini, memperbaiki perlakuannya ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang itu tidak akan baik, tidak akan bisa menjadi sosok yang menjadikan manusia itu menjadi baik kalau dia tidak punya hubungan baik dengan Allah. Ada seseorang yang menyadari bahwa kekuasaan adalah milik Allah, bahwa kebaikan adalah milik Allah, bahwa kekuatan adalah milik Allah,
bahwa semua hal yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang itu akan mungkin bisa melakukan hal-hal tersebut dengan baik ketika dia tidak memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, seorang ketika ingin menjadi seorang pemimpin, baik hubungannya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Kira-kira sudah dapat menunjukkan tuh sifat kemuliaannya Nabi. Selain sifat yang kita kenal, yang ada pada Rasulullah dalam memimpin umat ini adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat 4 itu yang melekat pada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dan dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad dapat bersikap lintalahum. Engkau wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka manusia. Nabi Muhammad itu pernah mengaku, innama ana rahmatun muhdah. Aku itu adalah rahmat, kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah untuk umat ini. Maka begitu indah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kunta faddan ghalidhan, kalau seandainya ada sifat pada dirimu itu wahai Muhammad, faddan ghalidhan, kamu bersikap keras hati, berhati kasar di hadapan mereka para umatmu, ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Mereka manusia itu, mereka hamba-hamba Allah itu akan pergi meninggalkan engkau wahai Muhammad. Sifat lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang yang luar biasa. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu sisi bukan hanya lemah lembut, tapi di sisi lain Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang tegas luar biasa. Bahkan beliau pernah mengatakan, demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarakat, kalau seandainya ini Fatimah anaknya Muhammad, dia telah melakukan sebuah praktek pencurian, hasya wa kalla. Tidak mungkin seorang putri yang mulia, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu mengidolakan ayahnya, bahkan yang dijuluki sebagai Ummu Abiha, ibu dari bapaknya dia sendiri, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang perilakunya mirip dengan seorang ayahnya. Kalau seandainya orang ini adalah orang yang melakukan praktek pencurian, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini ketegasan yang ada pada Rasulullah di tengah terkenalnya kelembutan beliau. Beliau itu memang wa'fu anil dzambi, mudah dia memaafkan.
Ada orang berbuat salah kepada Nabi SAW, mudah Nabi SAW untuk memaafkan. Gampang bagi Nabi untuk bisa memaafkan mereka. Idza kana fi haqqihi wa sababih. Tapi ketika itu terkait dengan diri Rasulullah, ketika terkait dengan kehormatan sallallahu alaihi wasallam, kehormatan pribadinya, disakiti dirinya, Nabi Muhammad akan menunjukkan bagaimana rasa rahmatnya yang akan dituangkan di hati orang yang menyakitinya. Idza kana fi haqqihi wa sababih. Tapi wa idza duyyi'a haqqullah, kalau sudah yang dinodai itu adalah berkenaan dengan hak Allah, kalau sudah yang dinodai adalah yang berkenaan dengan agama yang dimuliakan ini, syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membangun karakter bangsa ini, maka dikatakan oleh para ulama, sifat Nabi Muhammad SAW dapat dilihat, lam yakum ahadun li ghadabi. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa mampu membendung bagaimana kemurkaan Nabi Muhammad. Merah muka Nabi Muhammad, marah sikap Nabi Muhammad ketika yang diganggu adalah Allah, ketika yang dihina adalah agama yang dibawanya. Itu sikap ketegasan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam ayat tersebut kemudian Allah berkhitab kepada kanjeng Nabi Muhammad, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maafkan mereka Muhammad. Ini kanjeng Nabi Muhammad dihadapkan dengan jenis manusia yang banyak. Itu sikap Nabi SAW ketika dulu ada bangunan Masjid Nabawi di zaman dulu, Pak. Ketika berduduk-duduk bersama dengan sahabat, para sahabat mulia, datang itu A'rabi. A'rabi ini wah godanya sama Nabi luar biasa. Goda. Masya Allah. Datang itu A'rabi, tahu-tahu nggak duduk bersama Nabi, tahu-tahu mojok, kemudian ngapunten apa? Ngatur. Tahu-tahu dia kencing. Para sahabat mulai beranjak untuk berdiri dan kemudian menghalangi apa yang dilakukan oleh seorang Arabi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, makanakum, tempat kalian dulu, duduk, jangan sudah, biarkan sampai tuntas. Biarkan saja. Dideloi, gedek-gedek sahabat ini. Iki lek gak wong kurang sak sendok ya gak ono. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang itu dengan baik-baik, datang sini. Oke. Ini masjid dibuat untuk sholat, untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk kencing. Lalu sahabat kemudian mengerok bekas daripada kencingnya itu. Hikmah perlakuan bijaksana Rasulullah ini, sifat pemaafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kalau seandainya seorang ini dikejar oleh para sahabat, dimarahi oleh para sahabat, sementara itu belum tuntas, kemana-mana justru. Nggih. Marum Melayu utur-utur kon ndi. Lah, ini A'rabi, orang Badui ini. Ini orang gunung. Orang yang nol pendidikan ini.
Maka sikap Nabi SAW seperti itu dan mudah memaafkan itu Rasulullah SAW. Bukan hanya kepada para sahabat orang-orang yang baik, bukan, bahkan kepada orang yang menjahati Rasulullah. Seorang Yahudi yang biasa meludahi Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu saatnya pada hari Kanjeng Nabi Muhammad melewati satu jalan yang biasa Nabi Muhammad diludahi oleh seorang Yahudi tersebut, tidak didapati ludah yang ada pada tubuh Nabi Muhammad. Lalu mengatakan, di mana orang yang biasa meludahi saya? Sakit Rasulullah. Sakit dia. Maka Nabi Muhammad ambil sebagian daripada apa yang dia miliki, kemudian langsung bergegas ke rumahnya orang tersebut, menjenguknya. Sampai orang itu kemudian mengatakan, ini orang-orang dekat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, satu pun di antara mereka belum ada yang menjenguk saya. Wahai Muhammad, kau orang yang tiap hari aku perlakukan demikian, tapi kau balas dengan demikian. Maka asyhadu, aku bersaksi, annaka Rasulullah, bahwa engkau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dahulu ketika para orang-orang yang menjahati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal menyediakan satu lubang untuk agar supaya dilewati Nabi dan terperosok. Akan tetapi kemudian Nabi terselamatkan dari hal tersebut. Lupa orang ini dengan lubangnya sendiri, masuk ke dalam lubang tersebut. Nabi yang mengulurkan tangannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muqabalah minal isaah ilal ihsan. Sebuah imbal balik dari sebuah perlakuan yang buruk dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Bukan hanya maafkan mereka, tapi Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wastaghfir lahum. Lebih tinggi lagi, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang demikian itu. Sifatnya Nabi Muhammad SAW ketika menjadi seorang yang leader, seorang pemimpin ini, seorang qudwah ini, seorang suri tauladan ini, ketika Nabi kita tahu siapa yang lebih cerdas dari Rasulullah, siapa yang lebih memiliki fatonah, karena itu sifat yang melekat pada Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wah, cerdas luar biasa Nabi. Bahkan setiap langkahnya Nabi Muhammad, bahkan apa yang setiap keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, itu adalah in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah. Hidupnya Nabi ini dipantau oleh Allah. Siapa yang mendidik Rasulullah? Allah. Kalau kita terpengaruh dengan pendidikan siapa yang di sekitar kita. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak Nabi Muhammad dipengaruhi oleh karakter-karakter manusia. Mulai sejak kecilnya Nabi Muhammad tidak mendapati ayahnya. Begitu dididik oleh ibunya sendiri, Nabi Muhammad SAW mendapati ibunya ketika usia 6 tahun, kemudian juga diambil oleh Allah. Pamannya juga menyusul demikian. Apa kira-kira yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan tarbiyah langsung kepada Nabi Muhammad. Dia tidak bertumpu kepada siapapun, tidak i'timad bertumpu kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada satu saatnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, yang telah memberikan adab saya, memberikan perilaku-perilaku kepada saya, pendidikan kepada saya adalah Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, menjadilah bagaimana perilaku Nabi Muhammad, pendidikan Nabi Muhammad menjadi pendidikan terbaik.
Toh demikian, Nabi SAW masih melibatkan orang lain. Wasyawirhum fil amri. Ketika memutuskan satu hal, Nabi SAW beliau tidak mengambil putusan veto. Ada syura dari para sahabat yang dijak ngomong, ini enaknya gimana? Ketika dalam peperangan ada usulan bagaimana Salman Al-Farisi kemudian membuat dalam parit dalam perang Khandaq itu, Nabi Muhammad mengambil daripada usulan seorang sahabat, padahal Nabi Muhammad lebih tahu. Bagaimana dalam peperangan-peperangan yang lainnya? Jangan di sini Rasul. Ketika di peperangan Badar, ketika Nabi Muhammad telah mengerahkan para pasukan untuk kemudian bertempat tinggal, menaruh pos di satu tempat, maka seorang sahabat datang di hadapan Nabi Muhammad, sebaiknya kita pindah ke satu sumur yang di situ. Ketika kita ada di situ, kita akan dapat mengambil airnya, kita akan gali, kita akan ambil airnya. Sementara mereka orang yang ada di jauh depan kita, mereka tidak akan bisa mengambil air ini. Wahai Nabi, tempat kita bukan di sini, tapi di sana. Nabi Muhammad memusyawarahkan itu semuanya dan kemudian ringan mengambil pendapat orang lain. Kadang-kadang kan kita enggak. Kita ini kalau sudah menjadi seorang pemimpin, kadang-kadang kita ini bertindak, wah saya pemimpin, siapa ente? Yang punya kewenangan saya. Gak usah ini ikut-ikut, ini urusan saya. Ujiba bira'yi, orang yang demikian ini akan ta'ajub dengan pendapatnya sendiri. Fa na'udzubillahi min dzalik. Tapi Nabi Muhammad sesempurna itu melibatkan daripada para sahabat-sahabatnya. Dan sikap Nabi Muhammad SAW tekadnya luar biasa. Faida azamta, ketika engkau wahai Muhammad telah memiliki satu azam tekad, fatawakkal 'alallah. Nabi Muhammad punya prinsip. Punya apa? Prinsip. Punya prinsip yang dipegang oleh Rasul SAW. Tapi setekad apapun prinsipnya Nabi Muhammad, sudah disusun bagaimana strateginya, sudah dibahas apa yang harus dilakukannya bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Semua itu tidak melepaskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah siap untuk dieksekusi, maka fatawakkal 'alallah, dikembalikan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Dalam ayat disebut begitu. Aku mengembalikan, ufawwidu, menyerahkan perkara-perkaraku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena batasan seorang manusia adalah berusaha. Innallah basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui kepada kebaikan hamba-hambanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hasilnya, Allah tidak melulu melihat hasil, tapi yang dilihat oleh Allah adalah upaya, usaha, tekad yang dilakukan oleh seorang manusia. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah begitu senang, cinta kepada orang-orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan ya, sifatnya Nabi itu lemah lembut, iya. Tidak kasar, iya. Siap memaafkan, benar. Selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada rakyatnya, kepada orang yang dipimpinnya dari umatnya yang bersalah, yang berdosa, iya. Nabi SAW siap mendengarkan aspirasi daripada rakyat yang dipimpinnya, iya. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki komitmen yang begitu kuat untuk melaksanakan tugas yang diberikan, lalu kemudian tidak melupakan tawakal kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu kemuliaan Nabi Agung Muhammad. Nabi Muhammad begitu rahmat. Nabi Muhammad ketika mendapati sahabatnya yang aneh-aneh, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu bil hanifiyatis samha. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang lurus dan toleran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keras dalam beberapa hal, keras di dalam beberapa hal yang harusnya memang keras. Tapi mendapati orang-orang yang demikian itu, Nabi Muhammad berperilaku sangat luar biasa. Dan Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana sifat leadernya, pemimpin itu adalah berharap semua yang dipimpin bahagia dulu sebelum yang memimpin. Ini yang banyak kehilangan kita ini dari para pemimpin-pemimpin yang ada. Benar gak nih? Ada satu kisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Ketika itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sederhana luar biasa. Para sahabat Nabi banyak yang lapar. Ya. Para sahabat Nabi banyak yang lapar, termasuk Ashabus Suffah, orang yang tinggal di pelataran masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini berikhtiar. Ashabus Suffah itu para rawuh, para bapak ibu, mereka itu adalah orang-orang yang memang fokus untuk kemudian berkhidmah pada agama. Abu Hurairah itu kumpul sama Nabi cuma 3 tahun. Mendapati hidupnya Rasulullah cuma 3 tahun. Tapi beliau menjadi top rekor seorang sahabat yang menghafalkan riwayat dari hadisnya Nabi Muhammad. Lebih dari 5.000 hadis. Bahkan Abu Hurairah itu mengatakan ini 5.000 hadis. Masih ada bagian yang lebih besar dari ini yang aku tidak sampaikan. Yang artinya mungkin ada pengulangan dan lain sebagainya sehingga dicukupkan oleh Abu Hurairah. Beliau dikasih menyaksikan mukjizatnya Rasulullah. Nabi pernah mengatakan kepada orang yang hadir di situ, ketika kamu Abu Hurairah mendengarkan hadisku ini, lalu kemudian kamu bentangkan rida, kamu bentangkan kain yang sorban semacam ini, kemudian kamu lipat, kamu dekap di dadamu, maka kamu tidak akan kehilangan dari apa yang aku ucapkan. Abu Hurairah meriwayatkan, semenjak itu demi Allah aku tidak pernah lupa sedikit pun dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi ingin ada seorang yang mencatat, seorang yang menghafal dari pembicaraannya Nabi SAW untuk disampaikan kepada yang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikan yang dari aku itu walaupun 1 ayat. Sehingga Abu Hurairah itu walaupun hanya 3 tahun, fokusnya adalah untuk semacam ini. Tidak seperti Sayyidina Abu Bakar, tidak seperti Sayyidina Umar, Uthman, Ali dan lain sebagainya, tidak. Karena mereka fokusnya kepada perkara yang lain, walaupun mereka juga meriwayatkan. Suatu saat Abu Hurairah ini dalam keadaan lapar, datang kepada Sayyidina Abu Bakar, berpura-pura tanya satu masalah. Kurang peka Sayyidina Abu Bakar menjawab permasalahan itu. Padahal harapannya Abu Hurairah adalah, kamu gak usah jawab sekarang, ajak saya ke rumahmu, barangkali ada makanan yang bisa saya makan.
Tapi itu sifat Nabi, itu sifat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji di dalam Al-Qur'an sifat mereka. Mereka itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan yang demikian, itu sahabat Nabi mereka menjaga izzah yang ada pada dirinya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak pernah minta-minta kepada manusia dengan memaksa-maksa, enggak pernah. Sehingga orang-orang yang tidak mengetahui orang tersebut, fukoroknya sahabat Nabi yang mendapatkan pendidikan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu orang-orang yang jahilun, orang-orang yang tidak tahu, tidak kenal. Mereka pasti memberikan prasangka bahwa orang ini adalah agniya, orang kaya, padahal fukorok. Kenapa? Karena izzah, menjaga kemuliaan, bukan gengsi, izzah. Dengan sebab ya, cari sebab. Abu Hurairah cari sebab nih. Gayanya tekok-tekok, harapannya ya dijak ke rumahnya, makin barangkali ada kurma 1 butir 2 butir yang bisa dimakan, mengganjal perutnya yang sudah kosong selama berhari-hari. Datang kepada Sayyidina Umar, ternyata kejadian juga sama, sampai kemudian Nabi SAW dari kejauhan melihat lagak daripada Abu Hurairah. Nabi Muhammad fatabassam, tersenyum tuh Nabi Muhammad. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kemari. Ini Nabi saya, ya ada perlu sama Nabi saya mau tanya. Sudah, ke rumah saja sama saya. Rupanya Nabi Muhammad faham. Orang ini tidak pengen mencari atau ingin informasi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Bukan, pengen cari makan. Tapi gak mau minta, karena anak didik Rasulullah. Sehingga kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad, ketok rumahnya, ditanya, Fatimah, adakah satu makanan yang bisa kami makan? Tidak ada Rasulullah. Ini dapur sudah berhari-hari gak keluar asap nih. Cuman ada hadiah tadi datang. Ada satu bejana isinya susu kambing. Kalau kau menginginkan, kau bisa minum wahai Nabi bersama dengan orang yang kamu ajak. Ya sudah, diambil sama Nabi. Abu Hurairah, wah senengnya luar biasa. Alhamdulillah, akhirnya warak maring ini aku. Begitu sudah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini sudah berusaha untuk, wah saya menyantap, saya akan kenyang, saya punya energi lagi. Tiba-tiba Rasulullah menanyakan, loh, di mana teman-temanmu Ashabus Suffah? Aduh, alamat. Kok jeluk kabeh iki. Fad'uhum. Panggil mereka satu persatu, mereka suruh sini minum bersama dengan kita. Allahu Akbar. Nabi SAW dalam keadaan lapar bersama dengan Abu Hurairah. Kira-kira senggel ke Abu Hurairah kan lebih kenyang. Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW teringat bagaimana nasib Ashabus Suffah. Pasti mereka juga sama dengan keadaannya dengan Abu Hurairah. Karena ini adalah orang yang bertempat tinggal sama dengan Abu Hurairah. Panggil mereka, dipanggil mereka, jumlah mereka puluhan. Ini cuma satu bejana, satu mangkok begitu. Begitu datang, Nabi SAW berkata kepada satu persatu daripada mereka, Faq'ud fashrab. Duduk, minum. Minum mereka. Kemudian berkata lagi, Faq'ud fashrab. Duduk, minum. Faq'ud fashrab. Kabeh sedanten semuanya. Abu Hurairah semakin debar-debar. Gak bagian ini, alamat gak bagian. Gak bagian ini. Sampai singkat cerita, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ngelirik. Nah,
Oh masih ada. Tapi ini harusnya Nabi yang minum. Tinggal sedikit. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, "Faqud anta washrab." Duduk kamu, minum. Jenengan dulu Nabi. Anda dulu. Saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang memberikan minum kepada kaumnya harusnya terakhir minumnya. Pemimpin sekarang kira-kira terakhir apa paling awal? Baru dijabat mobilnya baru, Pak. Rakyat masih lapar, nanti proses. Rakyatnya dulu yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana mereka itu bisa kenyang. Begitu mereka satu persatu sudah kenyang, Abu Hurairah diminta minum, bahkan dikasih lagi sama Nabi, "Ishrab Abu Hurairah, minum." Sudah Rasul, "Ishrab, minum lagi." Sampai ketiga kalinya Nabi perintahkan, "Ishrab ya Abahir, minum lagi wahai Abu Hurairah." Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma ajidu lahu maslaka." Nabi, demi zat yang telah memutus engkau dengan kebenaran, yaitu demi Allah, tidak lagi ada jalan untuk bagaimana masuknya susu ini. Penuh. Sampai beliau dalam riwayat mengatakan seakan-akan susu itu mengalir di jari-jarinya. Sudah lama gak kena dehidrasi berat, tahu-tahu kena minuman yang begitu segar. Susu pada saat itu adalah minuman terbaik. Belum ada jus, belum ada hot mix, gak ada apa itu, es krim, gak ada. Terus niku terbaik sudah. Lalu kemudian Nabi SAW meminum daripada susu tersebut. Ini mukjizat. Kira-kira pemimpin saiki model ngono saya oleh wong telu entek. Tapi Nabi SAW itu di antara mukjizatnya adalah takthirul qalil, dapat memperbanyak sesuatu yang sedikit. Ini ada satu bocoran cerita lagi ini tentang mukjizatnya Rasul SAW. Ketika mendapati Abu Hurairah, bersangkutan dengan Abu Hurairah kembali. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini pernah meriwayatkan, "Asabtu thalatha masa'ib fil Islam." Aku itu pernah kena musibah, 3 musibah di dalam dunia Islam ini. Apa musibah yang ditimpa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Yang pertama, mautun Nabi. Yang kedua, wa qatlu Utsman. Yang ketiga, wal mizwad. Sampai tahu mizwad enggak? Mizwad. Yang pertama, ketika wafatnya Nabi, jelas itu adalah musibah bagi seluruh umat Islam, betul? Wafatnya Sayyidina Utsman, karena beliau ini dekat sekali dengan Sayyidina Utsman, sekaligus kejadian mizwad itu karena Sayyidina Utsman. Jadi ceritanya, ketika beliau itu mengatakan kepada para sahabat, "Saya kena musibah ketika saya sudah masuk Islam ini 3 musibah. Pertama wafatnya Nabi, kedua terbunuhnya Utsman, yang kedua mizbat." Mereka mengatakan, "Kami tahu wafatnya Nabi, kami tahu terbunuhnya Utsman, kami tahu. Tapi bagaimana dengan mizbat?" Apa itu mizbat? Mizbat itu Pak Bu, kalau sekarang tuh apa ya? Kerinjing kalau bahasa dulu dari sini. Yang biasa untuk menyimpan bekal makanan, namanya apa? Gentong, apa? Anggap saja gentong ya. Ya, apa ada bahasa Jawanya lupa, nah, apa bahasanya? Ya, pokoknya bisa menyimpan barang, nyimpan makanan, nyimpan beras, itu apa namanya? Ya, gentong ya. Anggap gentong, mizwat. Terbuat dari tembikar begitu. Lalu kemudian mereka tanya, "Loh, memang mizwat itu kenapa?" Suatu saat beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam."
Dulu kami itu pernah bersama dengan Nabi Muhammad fi safarin, di dalam salah satu bepergiannya. Lalu faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'aka syai'? Abu Hurairah, punya sesuatu enggak? Ono cemilan-cemilan makanan, lapar semua ini orang-orang ini. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya ada beberapa butir kurma yang ada di dalam mizwan, di tempat penyimpanan kurma tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ji'bihi, bawa sini." Lalu kemudian fa akhrajtu minhu tamra. Aku keluarkan satu butir kurma, aku suguhkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah isruna tamra. Ada 20 isrina tamran. Napa menika 20 kurma dikeluarkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasamallah wada'a. Nabi Muhammad ngambil kurma-kurma itu satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa. Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu persatu dari kurma itu wa ja'ala yadha'u kulla tamratin, meletakkan setiap satu daripada kurma tersebut, wa yusamma, kemudian baca bismillah hatta ata ila akhirihinna, sampai terakhir daripada kurma tersebut. Di bismillahi kabeh sama Nabi. Makanya bismillah niku luar biasa. Kalau keluar dari mulutnya orang yang luar biasa, taruh satu sampai akhir. Lalu kemudian Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana sifat leadernya yang peduli kepada rakyatnya. Mengatakan kepada Abu Hurairah, ud'ul jaish ashrah. Waduh, Abu Hurairah drodok. Saya suruh manggil prajurit kaum muslimin itu kan banyak. Tapi suruh panggil 10 suruh masuk, mau dikasih makan sama Nabi. Bingung Abu Hurairah. Sampai kemudian Abu Hurairah memanggil semuanya. Panggil akala jaish. Kabeh sedanten para prajurit niku wau semuanya makan dari kurma yang diambil dari mizwatnya Abu Hurairah. Sampai suatu saat wa baqiya fil mizwat, tersisa yang ada dalam wadah tersebut. Abu Hurairah beliau mengatakan, idza aradtu an ta'khudha minhu syai'an. Nabi Muhammad berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, ketika kamu itu menginginkan untuk mengambil sesuatu atau kurma yang ada dalam mizwat ini, maka fakhud wala takubbu. Ambil saja tapi gak usah kamu buka ya. Gak usah kipu. Buka jiku otok, ra usah mbok delok, mbok kocok-kocok sik pira. Ambil saja. Abu Hurairah manut sama Nabi. Ngikut sama perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, fa akaltu, aku memakan itu. Aku memakan itu semuanya. Memakan dari mizwat itu hayata Rasulullah. Sepanjang masa hidupnya Nabi saya makan dari mizwat itu. Gak pernah diisi ulang. Sallallahu Nabi Muhammad. Bukan hayata Rasulullah. Wa Abu Bakar. Di kehidupannya ketika Nabi Muhammad wafat, pemimpin Islam dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Dipegang itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Semasa kepemimpinan Abu Bakar, makannya dari situ. Wa Umar, saat kepemimpinan Sayyidina Umar pun Sayyidina Abu Hurairah mengambil makanan dari mizwan. Wa Utsman, sampai pada generasi kepemimpinan Sayyidina Utsman. Nah,
Apa inti permasalahannya? Kenapa musibah itu di dalam pembunuhan Sayyidina Utsman? Falamma kutila, ketika terbunuh itu Sayyidina Utsman, intahaba baiti. Waktu itu terjadi kekacauan. Wah, kacau balau. Sehingga banyak rumah itu dirampok. Termasuk rumahnya Abu Hurairah. Lah subhanallah, maling niku kok eruh sing dicolong mizwat. Yang diambil ini mizwatnya. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wantahabal mizwat", itu isi yang ada kurmanya itu, satu wadah yang ada kurmanya itu juga terampas, hilang. Ala ukhbirukum, aku kasih kabar kepada kalian ya, akaltu minhu akthar min mi'ati waskin. Aku memakai dari mizwat itu kira-kira lebih daripada 200 wasak. Kalau dikilokan ya berapa ton gitulah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah 5 wasak ya, itu sekitar 600 kilo. Betul ya? Kalau 200 wasak berapa, Bu? Silahkan kalikan sendiri. Ini adalah bagaimana pedulinya Nabi Muhammad kepada umatnya. Terakhir, karena waktunya sudah habis sampai 7:30. Sifat kepemimpinan Nabi selain peduli kepada umatnya dengan berbagai macam yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menunjukkan bahwa di pemimpinan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada lemah lembut, Nabi Muhammad juga tegas. Bahkan bukan hanya beliau melakukan yang demikian itu di dunia kepemimpinan di masyarakat, tapi ketika beliau memimpin daripada keluarganya. Di tengah ketegasan Nabi sebagai panglima perangnya, sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan penuh kegagahannya, tapi Nabi Muhammad di rumah tangganya memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Istri yang tua paling sepuh, Sayyidatuna Saudah, sesekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengadoni tepung roti, diambil, dicolekkan ke keningnya Sayyidatuna Saudah sehingga tertawa bersama, humoris, romantis. Sayyidatuna Aisyah banyak meriwayatkan bagaimana candanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dulu Nabi Muhammad suka main lari-lari sama Sayyidatuna Aisyah. Sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, nih dulu saya selalu menang kalau lari sama Nabi. Tapi begitu saya agak gemuk, gemoy, ya, sekarang saya kalah lagi sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, canda Nabi Muhammad di tengah ketegasan luar biasa. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu sebagai seorang istri yang bermanja benar kepada Rasul, suatu saat melaporkan kepada bapaknya tentang bagaimana yang terjadi kepadanya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan, Abah, ini loh, siapa namanya, Nabi ini memperlakukan saya begini. Ya, karena anak kecil waktu itu. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar ini mau gampar putrinya. Siapa? Kau katakan ini Muhammad bohong? Kau katakan Muhammad begini? Enggak mungkin. Ini Nabi. Mau dipukul. Tapi ternyata selalu merasa pelindungan yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad. Mau digampar sama bapaknya, delik ke belakang. Bersembunyi di hadapan Nabi Muhammad, di belakang punggung Nabi Muhammad, minta perlindungan Rasulullah Muhammad. Itu
karakter kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita tentang bagaimana kemuliaan kepemimpinan Rasul yang bisa diteladani oleh para pemimpin-pemimpin pada saat ini. Yang kita doakan mudah-mudahan di tahun 2024 nanti Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang adil bagi negeri kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Selama kita ini orang yang mau memperbaiki dirinya, maka Allah akan perbaiki pemimpinnya. Tapi selama kita tidak peduli kepada kita sendiri, maka Allah akan sallatallah bisultanin zalim. Allah akan kuasakan kepada masyarakat yang demikian dengan seorang pemimpin yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Pun itu mudah-mudahan manfaat. Apabila ada kesalahan mulai awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.